Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas VLAN trunking. Sebelumnya kita sudah belajar apa yang namanya broadcast domain. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu yang namanya VLAN, teman-teman. VLAN atau kita bisa sebut juga virtual local area network. Namun sebelum kita bahas VLAN, saya akan memberitahu satu hal. Misalkan di sini sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Divisi-divisi tersebut, namun misalkan katakanlah untuk yang atas kita sebut untuk engineering, lalu untuk yang di tengah misalkan programming, dan yang di bawah adalah sebut untuk marketing. Misalkan katakanlah begitu. Nah, untuk engineering misalkan katakanlah VLAN-nya adalah misalkan VLAN 10. Nah, untuk programming VLAN-nya 20 dan untuk marketing 30 VLAN-nya masing-masing. VLAN ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa IP. Lalu misalkan untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Itu yang untuk engineering. Nah, untuk yang programming kita katakanlah untuk IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Nah, itu yang untuk programming. Nah, ini adalah yang untuk marketing. Marketing untuk IP-nya adalah 192.168 lalu 30.0/24. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini semua berbeda ya networknya. Di sini networknya 10, di sini 20 dan 30. Masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch, teman-teman. Terhubung, dan terhubung. Nah, sinilah misalkan untuk engineeringnya kita ingin bandwidthnya 10 MB. Nah, lalu untuk programming lebih tinggi ya karena butuh kecepatan internet yang lebih tinggi. Misalkan di sini kita adalah 20 MB, lalu untuk marketing karena untuk promosi mungkin jadi 30 MB. Untuk bandwidthnya disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya nanti dikonfigurasi, lalu bisa di manajemen VLAN tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN itu adalah manajemen, itulah untuk fungsi pertama. Nah, fungsi kedua adalah yaitu memecah broadcast domain. Kita sudah bahas ya apa itu broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Nah, fungsi VLAN tersebut adalah tersebut adalah memecahkan broadcast domain. Misalkan nih, untuk yang engineering ini misalkan katakanlah ini PC 1, lalu ini PC 2 dan PC 3. Nah, PC 1 ini misalkan ingin mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 nanti akan mengirimkan paket pada switch, lalu switch nanti akan mengirimkan ke paket 2 dan juga paket 3. Untuk akan mengirimkan paket pada switch akan dikirimkan ke paket 2 dan juga paket 3 untuk nge-broadcast, tapi paket tersebut tidak akan dikirimkan ke programming karena disitulah sudah beda domain. Begitu ya untuk fungsi VLAN, yaitu pertama adalah untuk manajemen dan yang kedua adalah broadcast domain. Maksudnya memecahkan broadcast domain, teman-teman. Jadi secara fisikal switch itu cara dilihat realnya hanya satu, tapi aslinya ada 3, teman-teman. Secara logikanya di sini misalkan terhubung pada engineering, lalu sini juga misalkan warna ini terhubung ke programming. Lalu satu lagi adalah switch. Di sini terhubung ke marketing ya, teman-teman. Begitulah fungsi VLAN tersebut, tapi secara fisikal ada satu switch dan logika ada 3 switch. Gitu ya, teman-teman. Apa itu fungsi VLAN tersebut ya, teman-teman? Selanjutnya kita akan mencoba praktik yang namanya VLAN, teman-teman. Kita akan mencoba konfigurasi VLAN tersebut. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat topologinya. Jadi di sini kita masukkan switch, terus kita juga tambahkan PC-nya. Di sini kita akan menambahkan 6 PC. Oke, ini untuk nomor PC-nya saya ganti agar tidak bingung. Yang di nomor 1 itu menjadi PC 6. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel ini ya. Dari PC 1 ini dia terhubung ke FA01, PC 1, FA02, PC 2, FA03. Terus kita konfigurkan IP-nya, misalkan di sebelah kiri ini menggunakan IP
192.168 10.0/24. Dan yang sebelah kanan ini IP-nya adalah 192.168 20.0/24. Oke, sini kita bikin ruangan ya. Misalkan di bagian sebelah kiri ini kita menggunakan VLAN 10, dan di bagian sebelah kanan kita menggunakan VLAN 20. Selanjutnya kita konfigurasi untuk IP-nya itu ke PC-PC ya teman-teman. Yang pertama ini kita ke PC 6, terus di desktop, terus IP configuration, IP-nya adalah 192.168.10.1. Tidak menggunakan slash ya, kita isikan saja untuk subnet masknya. Oke, terus di PC 1 IP-nya adalah 192.168.10.2. Terus di PC 2 ini IP-nya adalah 10.3. Nah, ini adalah untuk IP di VLAN 10. Ya teman-teman, sekarang kita konfigurasikan juga untuk yang di VLAN 20 di PC 3. Ini IP-nya adalah 192.162.20.1. Terus subnet masknya kita isi. Kemudian di PC 5, PC 4 20.2, dan di PC 5 20.3. Selesai. Sekarang kita coba untuk berkomunikasi ya teman-teman. Yang masih satu VLAN, yang pertama di PC dari PC 6 ke PC 1. Nah, di sini sukses ya. Terus dari PC 1 ke PC 2 sukses juga. Sekarang kita coba yang VLAN 20-nya dari PC 4. PC 3 ke PC 4. Oke, sukses. Terus dari PC 4 ke PC 5 ya teman-teman. Sukses juga. Sampai selesai. Jadi adalah untuk konfigurasi IP address-nya dan juga sudah bisa saling berkomunikasi. Tapi untuk antar VLAN ini belum bisa untuk saling berkomunikasi ya teman-teman, karena berbeda networknya. Jadi untuk komunikasi itu di sini kita membutuhkan router. Sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi VLAN-nya dulu di switch. Kita masuk pada switch, terus di CLI kita masuk ke mode configuration. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN 10 dan 20-nya dulu ya teman-teman. Yang pertama itu VLAN 10 dan nama programming misalkan. Oke, kita exit. Yang kedua kita bikin VLAN 20 dengan nama marketing. Oke, sudah buat VLAN 10 dan 20-nya. Di sini kita bisa mengeceknya dulu, yaitu karena di mode configuration untuk mengeceknya itu adalah do show VLAN brief. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah ada untuk VLAN 10 dan 20 dengan nama programming dan marketing. Namun di sini itu sudah ada untuk interface-nya, karena defaultnya itu untuk interface-nya itu mereka masuk ke VLAN 1 semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan yaitu untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20. Di sini tadi kita buat untuk interface-nya yaitu 01, 02, dan 03. Terus untuk VLAN-nya 20-nya itu FA 04, 05, dan 06 ya teman-teman. Langsung saja yang pertama kita konfigurasi kan untuk VLAN 10-nya terlebih dahulu. Yang pertama itu masuk ke interface FA 01. Nah, di sini kita masuk command switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 10 karena akan dimasukkan ke VLAN 10 ya teman-teman. Untuk FA01 nya enter. Sekarang kita exit, terus kita bikin juga untuk FA02 dan juga FA03. Caranya masih sama ya teman-teman. Oke, ini selesai. Untuk yang VLAN 10-nya yaitu FA01, 02, dan juga 03.
Sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN 20-nya, yaitu di VLAN 20 ini. Pertama kita masukkan ke interface 04. Nah, agar cepat itu caranya bisa dengan interface rank FA04 sampai 6. Seperti itu ya teman-teman. Agar lebih cepat, terus kita enter. Kemudian switch port, mode akses, dan switch port VLAN 20. Exit. Oke, sudah ya. Sekarang kita cek yaitu to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 10 dengan nama programming. Untuk port-portnya yaitu FA01, 02, dan 03. Kemudian untuk yang marketing itu FA04, 05, dan 06. Jadi semua PC ini sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke tab simulation. Ini kita lihat aja. Kita coba misalkan PC 1 mengirimkan paket ke PC 2. Di sini mengirimkan paket isi SMP ya, artinya sudah berkenalan. Kita hapus dulu untuk ARP tabelnya. Pertama kita hapus di PC 6 dulu, di command prompt kita cek dulu ya, ARP min A. Oke, ternyata di sini ada, terus kita hapus ARP min D, terus kita cek lagi. Nah, sudah terhapus ya teman-teman. Kita hapus juga di PC 1-nya. Sekarang di PC ini juga kita hapus ya. Oke, sudah. Sekarang kita langsung di switch-nya. Kita exit dulu. Terus kita cek show MAC address. Cek show MAC address table. Nah, ternyata di sini ada ya teman-teman. Terus kita hapus aja yaitu clear. Maka MAC address table kita cek lagi. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, di sini kita delete. Kita coba lagi misalkan di PC 6 ingin mengirimkan paket ke PC 1. Nah, bisa dilihat di sini dia mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Dan oke, dari PC 6 dia mengirimkan ke Swiss, dari Swiss itu akan mengirimkan ke PC 1 dan 2, tapi tidak mengirimkan paket ke PC 3456, 345, yaitu adalah fungsi VLAN ya teman-teman. Yaitu misalkan broadcast domain, jadi paket tersebut akan dikirimkan hanya ke VLAN 10. Nah, di sini pada PC PC 3 tidak menerima ya, karena tujuannya adalah untuk PC 1. Di sini PC 1 membalas ke Swiss, kemudian Swiss mengirimkan ke PC 6. Nah, di sini setelah berkenalan PC 6 akan mengirimkan paket ICMP. Oke, di PC 1 ini dia akan membalas dia ke Swiss dulu, terus dari Swiss ke PC 6 lagi dan bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk fungsi VLAN tersebut, yaitu untuk memudahkan manajemen dan juga untuk memecahkan broadcast domain. Oke, selanjutnya. Sekarang kita coba untuk membuat ruangan lagi, jadi nanti ada 2. Oke, selanjutnya akan belajar yang namanya VLAN. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat 2 ruangan, dan misalkan di sini adalah ruangan pertama atau ruangan 1. Lalu kita coba membuat lagi untuk ruangan kedua. Misalkan di sini, oke, kita coba masukkan switch-nya, lalu kita masukkan PC. Nah, teman-teman, untuk memunculkan banyak PC, saya tekan CTRL, lalu klik pada PC-nya, dan lepas CTRL-nya. Kita bisa coba masuk banyak PC-nya tanpa harus bolak-balik ya teman-teman. Oke, di sini dan di situ, di situ, di situ, di situ, di sini, gitu ya. Oke, kita masuk pada kabel. Kita juga bisa coba lakukan kembali dengan CTRL, lalu lepas CTRL-nya. Di sini kita bisa masukkan kabelnya tanpa harus bolak-balik. Oke, dari PC 7 masuk PC 8, masuk PC 9, PC 10, PC 11, dan PC 12. Oke, nah, terakhir dari switch akan menyambung pada switch gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kita akan coba lagi buat segmen misalkan untuk di sebelah sini, yaitu akan menggunakan VLAN 10, dan di situ sebelahnya di sini maka mencoba menggunakan VLAN 20 ya teman-teman.
Oke, kita coba buat teks di sini. Nah, untuk IP address-nya dan plan 10 ini kita akan coba samakan saja untuk pakai IP-nya. Ini, oke, sebelah sini, lalu di sini. Juga oke, kita coba konfigurasikan IP-nya, konfigurasi IP, masuk desktop, IP-nya 192.168.10.4. Oke. Lalu subnet masnya 255.255.255.0. Lalu di sini masukkan pada dashboard IP-nya, kita masuk lagi titik 5, lalu subnetnya sama saja seperti itu. Oke. Kita coba konfigurasi lagi pada plan 20 di ruangan kedua. Oke, 192.168.20.4, lalu subnetnya seperti biasa juga sama 20.5, subnetnya juga sama, lalu titik 6 subnetnya juga sama ya teman-teman. Oke, nah kali ini kita akan mencoba membahas strung, atau kalau dalam tulisan itu seperti ini, strung. Nah, fungsinya strung tersebut adalah yaitu menghubungkan antara switch 1 dan switch 2, atau misalkan sebaliknya dari switch 2 menghubungkan pada switch 1. Artinya itu untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati sini, teman-teman. Atau kita juga bisa sebut antara interface yang terhubung pada interface pada switch yang juga terhubung pada switch ya teman-teman. Itu ya untuk strung tersebut. Oke, kita coba konfigurasi dulu untuk VLAN-nya. Oke, kita masuk ke switch-nya. Kita masuk pada tab CLI, masuk pada mode private. Lalu kita di sini ya kan konfigurasi, jadi masuk mode global configuration, enter. Di sini kita akan buat lahan plan 10 dengan nama programming. Oke, kita bikin lagi plan 20 dengan nama marketing. Oke, kita coba dulu. Di sini kita sudah buat 10 dan juga 10. Oke, di sini kita coba masuk interface berapa saja yang masuk pada VLAN di sini. Itu masuk F1, interface-nya FA023.123. Oke, kita masuk ke sources. Lagi di sini kita ketikkan interface rank FA01 atau FA01, F02, FA03. Masuk pada kelas VLAN 10, lalu kita exit. Di sini kita bisa lihat lagi bahwa di sini masuk pada 04, 05. Nah, mungkin teman-teman ini agak oke, di sini kita coba dulu. Bisa dilihat bahwa 3 masuk pada VLAN 10. Oke, kita masuk lagi interface VLAN 4 sampai 6. Enter, lalu kita ketik lagi, masuk. Kita coba lihat di sini interface, masuk di interface berapa yang terhubung pada switch 1. Itu interface yang akan terhubung pada switch-nya. Atau FA07. Kita coba buka, yang pertama kita coba konfigurasi terangnya teman-teman agar VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi antar ruang satu dengan ruang kedua. Oke, kita coba masuk pada mode configuration. Di sini kita masuk pada tab CLI, lalu masuk pada mode privilege. Kita akan konfigurasi masuk pada mode configuration, lalu enter. Nah, di sini kita akan buat VLAN-nya VLAN 10 dengan nama programming, lalu VLAN kita exit dulu. Lalu VLAN 20 dengan nama marketing, lalu exit. Kita coba to show VLAN brief, dan di sini kita sudah buat VLAN 10 dan 20. Kita coba masuk interface beberapa saja yang sudah masuk VLAN-nya. Di sini VLAN 10 masuk FA1, interface FA02, dan interface FA03. Oke, kita masuk pada switch lagi. Di sini kita ketikkan interface rank FA0 sampai 123, enter. Lalu di sini masukkan switch port mode access, lalu enter. Switch port access VLAN 10, artinya interface 123 atau interface FA010203 masuk VLAN 10. Oke, kita masuk pada switch. Di sini kita konfigurasi, kita coba use VLAN brief. Bisa dilihat FA010203 masuk pada VLAN 10. Kita masuk lagi interface rank FA04 sampai 6, enter. Ketikkan komen switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20.
enter. Kita coba exit lagi. Do show VLAN brief, bisa dilihat FA040506 masuk pada VLAN 20, yaitu di marketing. Setelah ini dimasukkan, kita coba lihat di sini interface yang terhubung pada switch 1 atau ruangan 1 yang terhubung interface atau switchnya FA07. Coba kita buka switch yang pertama, kita konfigurasi mode terang agar VLAN tersebut saling berkomunikasi pada ruangan 1 dan ruangan 2. Oke, kita masuk pada mode configuration, kita masuk pada interface FA07, lalu switch port mode terang. Untuk konfigurasi terangnya, lalu enter. Di sini dikasih peringatan bahwa FA07 sudah masuk di mode terang. Oke, setelah lihat mode terangnya, kita masuk to show interface terang. Gitu ya, lalu enter, dan di sini bisa dilihat sendiri bahwa FA07 yaitu statusnya terang. Artinya FA07 ini sudah masuk pada mode terang. Oke, itu untuk switch yang di ruangan pertama. Nah, kita akan mencoba konfigurasi yang sama dengan switch yang di ruangan kedua. Oke, kita masuk lagi interface FA07, switch port mode terang. Lalu kita coba cek apakah sudah terang. Do show interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini FA07 di switch kedua atau di ruangan kedua sudah terang ya. Oke, kita coba komunikasi antar VLAN ya teman-teman. Misalkan dari PC 6 mau mengirimkan pada PC 7 dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang successful. Kita coba untuk ping antar VLAN ya teman-teman. Di sini kita masuk tab simulation, kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 9. Nah, di sini mengirimkan paket ARP ya. Terus di sini dari PC 1 akan mengirimkan ke switch. Nah, dari switch ini akan mengirimkan ke switch ruang 2 dan juga ke PC 6 dan 2. Oke, di ruang 1 untuk PC 6 dan 2 tidak ada yang merespon ya teman-teman, karena tujuannya buat untuk mereka. Nah, di ruang 2 ini di switch akan memproses ke PC ke 789 ke VLAN 10-nya. Nah, di sini yang merespon itu PC 9 ya, karena tujuannya adalah untuk PC 9. Terus PC 9 akan membalas ke switch, dan switch akan ke switch ruang 1, dan dari switch lagi akan dikirimkan ke PC 2-nya. Oke, di sini setelah berkenalan, PC 1 akan mengirimkan paket ICMP. Oke, ini ke switch dulu, terus dari switch ke switch lagi, dan dari switch ruang 2 ke PC 9. Nah, di sini paketnya sudah diterima oleh PC 9, kemudian PC 9 akan membalasnya lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Di sini sudah successful. Kita coba untuk yang VLAN 20-nya, misalkan dari PC 4 ke PC 12. Di sini sukses juga ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi terang ini sudah berhasil, sudah bisa untuk saling berkomunikasi antar. Oke, kita sudah belajar apa itu terang dan juga kita sudah mengkonfigurasikannya. Terus tadi kita sudah mencoba untuk saling berkomunikasi dan hasilnya juga sukses ya teman-teman. Sekarang kita coba akan belajar follower terang. Kita coba lihat di sini. Kita masuk ke mode privilege. Terus kita lihat show interface terang. Di sini teman-teman bisa lihat ada VLAN alerts on terang. Itu artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07. Ya, karena di sini default, jadi semuanya bisa melewati ya dari 1 sampai 1005 ini. Nah, VLAN alert and access ini, manajemen domain ini adalah artinya VLAN berapa saja yang sudah mencoba untuk melewati FA07. Sekarang kita ubah, yang boleh izinkan adalah untuk VLAN 10 dan 20 saja. Di sini kita masuk ke mode configuration. Oh maaf, di sini kita ke interface FA07, terus switch port terang, allowed VLAN. Nah, di sini kita masukkan VLAN berapa saja yang kita ingin izinkan. Di sini masukkan VLAN 10 dan 20. Kita coba exit, lalu kita cek ya teman-teman, yaitu do show interface terang. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, bahwa yang diperoleh untuk melewati FA07 itu VLAN 10 dan juga 20. Kita sekarang coba, misalkan di sini kita mengirimkan paket dari PC 6 ke PC 7. Nah, successful ya teman-teman ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk apa itu allowed terang. Selanjutnya di sini kita coba bikin topologi lagi ya teman-teman, yaitu
ruang ketiga. Oke, di sini kita masukkan switch-nya. Terus kita masukkan juga PC-nya. Kemudian kita hubungkan, masih sama ya untuk interface-nya terhubung. Di sini PC 13 itu FA01 dan seterusnya. Oke, sekarang kita bikin ruangnya, bikin segmennya. Oke, nah untuk IP-nya masih sama ya teman-teman. Di sini itu masih sama 192.168.10.0/24. Di sini 192.168.20.0/24. Dan di bagian sebelah sini, sebelah kanan masih menggunakan plan 20, kemudian sebelah kiri ini plan 10. Oh ya, kita hubungkan juga antara switch-nya ya, dari ruang 2 ke ruang 3. Oke, lanjut kita configuration plan-nya. Kita masuk ke mode configuration. Kita bikin plan-nya dulu. Yang pertama plan 10 dengan nama programming, masih sama. Kemudian plan 20 dengan nama marketing. Oke, langsung saja kita masukkan untuk interface-nya untuk plan 10, yaitu interface rank FA01 sampai 3. Oh ya, maaf teman-teman. Terus switch port model akses, kemudian switch port akses plan 10. Oke, kita masukkan juga untuk plan 20-nya interface range FA04 sampai 6. Kemudian switch port mode akses, terus switch port akses plan 20. Dan kita cek to show plan brief. Nah, sudah ya teman-teman untuk interface-nya di sini plan 10 itu 01 sampai 03 dan plan 20 itu 4 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan untuk perannya dari ruang 3 dulu ya. Di sini mengarah ke switch itu FA08. Di sini langsung saja kita masuk ke interface FA08. Terus switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita bisa lihat ya teman-teman. To show interface terang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk di sini FA08 statusnya juga sudah trunking. Sekarang kita konfigurasikan juga di switch ruang 3. Kita masuk ke interface FA07 ya, yang terhubung dengan switch ruang 2. Kemudian switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita lihat to show interface terang. Sekarang kita lihat to show interface terang. Nah, di sini FA07 statusnya juga sudah trunking ya teman-teman. Untuk mengeceknya, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket dari PC 7 ke PC 13. Oh ya. Saya belum mengkonfigurasi IP-nya untuk PC-PC-nya. Di sini saya konfigurasi dulu, yaitu di PC 13. Di sini IP-nya itu adalah 192.168.10.7. Kemudian di PC 14 IP-nya adalah 10.8, dan di PC 15 sini IP-nya adalah 10.9. Oke. Kita konfigurasikan juga yang di VLAN 20-nya. Di sini IP-nya 192.168.
20.7. Terus di PC 17 IP-nya adalah 20.8, dan di PC yang terakhir ini IP-nya adalah 20.9. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 7 ke PC 13. Di sini successful ya teman-teman. Kita coba lagi misalkan dari PC 12 ke 18. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi ini sudah berhasil untuk topologi yang ketiganya. Oke teman-teman, jadi sudah berhasil untuk membuat topologi di ruangan ketiganya. Sekarang kita akan belajar ranking pada MLS atau multilayer switch ya teman-teman. Jadi MLS itu yang ini ya. Nah, yang ini kita akan coba untuk menerangkan LMS ini ke switch ruangan ketiga ya. Langsung saja kita konekkan. Terus kita konfigurasi terangnya di ruang ketiga. Di sini yang terhubung itu tadi EVA08 ya teman-teman. Oke, benar, EVA08. Kita masuk ke mode global configuration. Nah, terus kita masuk ke interface EVA08. Kemudian switch port mode terang. Jadi kita cek ya, itu do show interface terang. Nah, di sini sudah tracking ya teman-teman. Terusnya kita kembali juga di multi-layer switch-nya. Di sini konfigurasikan, kita akan masuk ke mode global configuration. Terus kita masuk ke mode interface-nya yang mengarah ke switch 3, itu EVA01. Kita masuk ke interface, itu EVA01. Kemudian kita konfigurasikan juga, itu switch port mode terang. Teman-teman di sini mendapatkan command rejected karena untuk EVA01 ini tidak bisa melakukan terangnya karena komposisinya itu auto. Jadi mode terang itu ada dua ya teman-teman. Di sini ada ISL, ini punya Cisco, yang artinya apabila switch yang punyanya Cisco ketemu dengan switch yang punyanya Cisco juga, itu bisa melakukan yang ISL ini ya teman-teman. Dan juga di sini ada 802.1q. Nah, ini adalah open standard ya teman-teman. Nah, untuk switch multilayer ini support ISL dan .1q, tapi untuk switch yang di support .1q ini ya. Jadi kalau kita konfigurasi terang yang di switch ruang 3 ini, itu akan otomatis terhubung ke downward. Namun untuk yang switch multilayer ini, dia support ESL dan .1q. Ya teman-teman, jadi ketika kita konfigurasi terangnya, yaitu bingung teman-teman mau pakai yang ESL atau .1q. Ini jadi sebelumnya kita mengetikkan komen mode terang, kita harus mengkonfigurasi dulu capsulation-nya, yaitu kita konfigurasi langsung. Seharusnya switch port terang encapsulation 1.1q. Oke, baru kita konfigurasi terangnya itu switch port mode terang. Oke, sudah ya, kita coba lihat yaitu do show interface terang. Jadi teman-teman bahwa EVA01 statusnya sudah tracking dan juga encapsulation-nya itu .1q ya teman-teman. Jadi sepertinya teman-teman untuk cara mengkonfigurasi terang pada switch multilayer ini kita sudah belajar tentang terang pada multilayer switch. Sekarang kita akan belajar dinamik terang protokol. Sebelumnya kita sudah belajar untuk mode akses dan juga mode terang. Jadi untuk mode akses itu dia menuju pada device dan mode terang itu menuju pada switch. Nah, sekarang kita akan belajar dinamik terang protokol ya, yaitu kita akan mendapatkan mode baru. Jadi pada mode baru tersebut itu ada dynamic auto dan dynamic disable. Oke, di sini bisa dilihat bahwa misalkan di sini dynamic auto ketemu dengan dynamic auto akan menjadi akses ya teman-teman. Kemudian misalkan untuk dynamic disable ketemu dengan dynamic disable itu akan menjadi terang, dan untuk terang ketemu terang itu menjadi terang. Terus yang terakhir akses ketemu akses menjadi akses ya teman-teman. Begitu ya. Kemudian untuk yang disable juga sama, dia menyesuaikan ketemunya dengan mode apa. Misalkan di sini nih dynamic disable ketemu dengan dynamic disable juga, itu akan menjadi terang. Jadi ya teman-teman, begitu pun untuk mode terang dan juga mode akses ini. Jadi untuk mode dynamic auto itu sifatnya menunggu, kemudian dynamic disable itu sifatnya mengajak, dan untuk mode terang dan juga akses ini itu sifatnya memaksa ya teman-teman. Jadi misalkan itu ada dua switch, terus switch pertama ini adalah dalam mode dynamic auto, dan untuk switch yang kedua itu mode terang, maka akan menjadi terang ya teman-teman.
Karena di switch 2 itu memaksa switch 1 untuk menjadi terang, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk apa itu dynamic trunk protocol? Langsung saja sekarang kita coba untuk praktik dynamic trunk protocol. Di sini kita buat topologinya, yaitu bikin 2 switch. Nah, di sini hubungkan aja ya. Di sini masih belum menyala, titik klik yang flash forward ini. Oke, sudah menyala. Sudah hijau. Nah, di sini pada switch 3 dan switch 4 itu masing-masing terhubung FA01 ya teman-teman. Kita coba lihat dulu untuk mode apa yang dipakai di switchnya. Kita coba lihat dulu di switch 3. Kita masuk ke privilege, kemudian untuk melihat modelnya, untuk kita ketikkan show interface FA01 switch port. Ini ya teman-teman, show interface FA01 switch port. Nah, di sini ada administrasi mode dan juga ada operational mode. Untuk administrasi mode itu adalah mode yang kita konfigurasi, dan untuk operasional mode itu adalah hasilnya ya teman-teman, atau yang sedang dijalankan. Nah, di sini defaultnya untuk administrasi mode itu dynamic auto, dan hasilnya itu adalah static access. Ya teman-teman, kita coba cek di PC 4-nya. So, interface FA01 switch port. Oke, di sini administrasinya modenya itu dynamic atau ya teman-teman, sama, jadi menunggu ketemu itu hasilnya adalah ini akses. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan switch 4 menjadi dynamic data server ya. Langsung saja kita masuk ke mode global configuration, lalu kita masuk pada interface-nya, yaitu interface FA01, terus switch port mode dynamic disable, lalu kita lihat ya, yaitu to show interface FA01 switch port. Switch port. Nah, teman-teman bisa dilihat di bawah sini sudah menjadi dynamic disable dan operasional modenya itu berubah menjadi terang ya teman-teman. Kita coba lihat di switch ketiganya. Kita lihat show interface FA01 switch port. Nah, di sini hasilnya juga sudah menjadi terang ya teman-teman. Di sini dynamic auto atau menunggu ketemu yang mengajak itu akan menjadi yang diajak ya. Jadi hasilnya itu terang. Yang sedang dijalankan itu adalah mode terang ya teman-teman. Kita konfigurasikan lagi di switchnya tiganya menjadi mode terang. Kita masuk ke mode configuration, terus kita masuk interface-nya. Itu interface FA01 switch port mode terang. Oke, kita lihat to show interface FA01 switch port. Nah, di sini sudah berubah menjadi terang ya teman-teman. Artinya switch 3 ini memaksa switch 4 untuk menjadi terang. Juga kita coba lihat di switchnya. Nah, di sini juga menjadi terang ya teman-teman. Karena di switch 3 itu memaksa menjadi terang, dan juga di switch 4 mengajak menjadi terang. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk materi mengenai dynamic terang protokol, oke teman-teman, kita sekarang belajar itu on target dan target. Misalkan di sini kita masukkan ke tab simulation dulu. Nah, di sini kita coba kirimkan paket dari PC 11 ke PC 16. Oke, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Oke, dari PC 11 ini mengirimkan ke switch, dan switch akan memprosesnya. Nah, paket yang dikirimkan dari switch ke switch itu adalah target ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada deadline ke, artinya itu ini ditandakan ditandai ya teman-teman. Jadi paket ARP yang ada deadline ke-nya seperti ini adalah target. Jadi intinya target itu adalah paket ARP yang tidak ada deadline ke-nya. Begitu ya. Sedangkan anti-target tidak ada deadline ke-nya ya teman-teman. Untuk target dan anti-target. Selanjutnya kita akan belajar apa itu nanti VLAN. Dan di sini kita coba cek di switch 1. Kita coba cek so interface terang. Nah, di sini untuk FA01 ini seharusnya terang ya teman-teman. Yaitu yang terhubung switch 1 dengan switch 2. Dengan switch 2. Nah, pada command show interface terang ini ada yang namanya native VLAN. Dan dari default itu native VLAN-nya itu masuk pada VLAN 1 ya teman-teman. Kita bisa juga cek di switch keduanya. Kita coba cek yaitu show interface terang. Oke, di sini juga native VLAN-nya itu by default itu masuk pada VLAN 1 semua ya teman-teman. Nah, apa itu native VLAN? Itu adalah paket yang tidak perlu di tag teman-teman. Jadi misalkan kita kirim paket dari PC 1
ke dari PC 6 di EVA0 di ruang 10 ini, ruang 1 ini ke PC 7 di ruang kedua. Kemudian pada saat yang dikirimkan dari switch ke switch lagi, itu adalah yang namanya tag ya teman-teman, yang ditandai dengan .1q. Nah, untuk nanti VLAN itu di sini satu kita akan pakai juga ke VLAN 1. Di sini itu tidak ada tag ya teman-teman, karena nanti VLAN-nya itu 1, jadi tidak perlu tagger. Contoh seperti itu untuk pengertian nanti VLAN. Sekarang kita akan coba untuk mengganti nanti VLAN-nya. Misalkan di sini kita menggunakan ruang 2 dan 3, kita masuk ke switch ruang 2. Di sini terhubung dengan switch ruang ketiga itu EVA08 ya teman-teman. Oke, untuk menggantinya kita masuk ke configuration, kemudian kita masuk ke interface-nya 08, terus kita ganti nanti VLAN-nya itu switch port terang nanti VLAN. Di sini bebas ya nanti VLAN-nya mau diganti berapa, misalkan saya 20. Oke, terus kita cek to show interface terang. Dan ini sudah terganti ya teman-teman untuk EVA08-nya. Nanti VLAN-nya sudah terganti menjadi 10. Terus kita ganti juga di ruang ketikanya. Kita masuk ke mode configuration, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke ruang kedua, interface EVA07. Terus kita ganti nanti VLAN-nya yaitu switch port terang nanti VLAN 10. 20. Kita cek to show interface terang. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman untuk EVA07-nya. Sekarang kita coba untuk membuktikan, misalnya ngeceknya kita masuk ke tab simulation. Misalkan kita dari PC 7 ke PC 13. Di sini mengirimkan paket SMS teman-teman. Dari PC 7 akan mengirimkan ke switch, dan dari switch akan membroadcast. Oke, kita buka di sini. Bisa dilihat di sini sudah tidak ada tag-nya. Sudah tidak ada .1q-nya. Jadi untuk nanti VLAN itu dia tidak memerlukan tag ya teman-teman. Kemudian misalkan kita ingin mengalihkan lagi untuk nanti VLAN-nya menjadi 1, kita bisa konfigurasikan ya. Kita masuk ke flash-nya, kemudian kita ganti switch port terang nanti VLAN 1. Kita ganti juga di ruang keduanya. Kita masuk ke interface EVA08, kemudian kita ganti. Sudah, sekarang kita bisa cek ya, bisa interface terang. Tuh, so interface terang. Nah, di sini sudah ganti ya teman-teman menjadi 1 semua untuk VLAN-nya. Jadi seperti itu untuk apa itu VLAN dan bagaimana cara kerja VLAN. Sekian untuk video mengenai plan dan ranking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.